Halo teman-teman, saya Juli Mardisi Jabat dari kelas 12 Misi 2, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan HAM atau kekerasan hak asasi manusia. Dan kasus yang saya ambil yaitu kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon, pembunuhan dan pemerkosaan seorang remaja putri pada tahun 2016, merupakan tragedi yang mengungkap kelemahan sistem penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Analisis krisis terhadap kasus ini melalui lensa prinsip-prinsip iman Kristen, menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum, moral, dan spiritual. Analisis kritis kasus Vina Cirebon. Kegagalan penegakan hukum. Kasus ini menunjukkan kegagalan awal dalam investigasi dan penuntutan. Laporan awal mengklasifikasikan kematian Vina sebagai kecelakaan, mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekerasan, bahkan setelah terungkapnya pembunuhan. Proses hukum diwarnai dugaan rekayasa dan kurangnya investigasi yang komprehensif. Hal ini menunjukkan lemahnya keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan, bertentangan dengan ajaran Kristen yang menekankan keadilan dan kebenaran. Mika 6 ayat 8. Pelanggaran HAM yang berat. Pembunuhan dan pemerkosaan Vina merupakan pelanggaran HAM yang berat, melanggar hak atas hidup, kebebasan, dan martabat manusia. Kejahatan ini juga menunjukkan ketidakadilan gender yang sistemik, di mana perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual dan mendapat perlindungan hukum yang minim. Ajaran Kristen menekankan martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, Kejadian 1 ayat 27, dan setiap pelanggaran terhadap martabat manusia adalah dosa. Peran media dan publik. Kasus Vina kembali menjadi sorotan setelah diangkat ke layar lebar. Hal ini menunjukkan peran penting media dalam mengungkapkan ketidakadilan dan mendorong tuntunan keadilan. Namun perlu diwaspadai potensi eksploitasi dan sensasionalisme yang dapat melukai korban dan mengkaburkan isu-isu inti. Prinsip Kristen menggarisbawahi tanggung jawab dan media untuk menyampaikan kebenaran dengan penuh empati dan martabat korban. Implikasi terhadap demokrasi. Kegagalan dan mengungkap dan menuntut pelaku kasus Vina mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Hal ini menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan melemahkan demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan penegakan hukum yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran dalam ajaran Kristen. Berikutnya yaitu penyelesaian kasus dan langkah menuju demokrasi dan HAM yang lebih baik. Berdasarkan prinsip-prinsip iman Kristen, penyelesaian kasus Vina Cirebon dan upaya menuntaskan masalah demokrasi dan HAM di Indonesia harus dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu investigasi ulang yang transparan dan komprehensif. Diperlukan investigasi ulang yang melibatkan lembaga independen dan transparan, dengan menggunakan metode ilmiah dan melibatkan para ahli forensik. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran terungkap sepenuhnya, sesuai dengan prinsip keadilan Tuhan. Yang kedua yaitu perlindungan bagi korban dan keluarga. Keluarga korban perlu mendapat dukungan dan akses ke keadilan, konseling, dan pemulihan trauma. Ajaran Kristen menekankan kasih dan empati terhadap mereka yang menderita. Yang ketiga yaitu reformasi hukum dan penegakan hukum. Perlu reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual dan kelompok rentan lainnya. Hal ini termasuk peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan akses ke keadilan, dan penguatan lembaga pengawas. Ini selaras dengan ajaran Kristen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu ada yang keempat yaitu pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM, gender, dan kekerasan seksual perlu ditingkatkan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Ajaran Kristen menekankan pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter yang berlandaskan kasih dan kebenaran. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, peran gereja. Gereja memiliki peran penting dalam mendampingi korban dan keluarga, mendorong keadilan, dan mengadvokasi perubahan sistemik. Gereja juga harus menjadi teladan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu kasus Vina Cirebon bukan hanya kasus kriminal biasa, tetapi juga cerminan dari masalah struktural dalam sistem demokrasi dan HAM di Indonesia.
penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan prinsip-prinsip iman Kristen seperti keadilan, kebenaran, kasih, dan empati merupakan langkah penting dalam membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan menjunjung tinggi HAM bagi semua warga negaranya. Baik teman-teman, sekian materi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang bagus, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama dalam pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.